Sebagai aktivis mahasiswa, Anies Baswedan beberapa kali turun ke jalan untuk menentang kebijakan rezim Orde Baru. Demonstrasi yang paling besar waktu itu ketika menolak kebijakan Presiden Soeharto untuk men-stop judi lotre yang disebut dengan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah atau SDSB. Aksi demonstrasi memproses SDSB menyebar ke seluruh Indonesia. Mahasiswa dalam jumlah besar muncul di Makassar, Surabaya, Bandung, Solo, Pekalongan, Yogyakarta, Jakarta. Judi berkedok dana sumbangan inilah yang memberikan mahasiswa dan pemuda pada waktu itu melihat dampaknya pada masyarakat. Kondisi ekonomi dan sosial masih buruk. Perjudian itu dihapus oleh pemerintah. Anies Baswedan lahir dan besar ketika SDSB mendapat penolakan besar di masyarakat. Halo sahabat OMB, obrolan buat baru. Di akhir 80-an, saya ingat saya masih SMA waktu itu, saya lulus SMA tahun 87. Tapi sebelum saya lulus SMA itu sudah ada program pemerintah namanya, yang kemudian terakhirnya namanya SDSB, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. Sebelumnya kalau nggak salah namanya Porkas atau apa gitu. Ini intinya SDSB ini adalah lotre nasional. Lotre nasional, orang membeli apa gitu, nomor atau tiket atau apa yang kemudian diundi, kemudian nanti pemenangnya dapat hadiah. Kalau tidak salah saat itu 100 juta ya, kalau tidak salah. Nah, pada prinsipnya ini merupakan judi. Jadi judi secara agama dilarang, diharamkan. Karena dia diharamkan pasti ada efek-efek negatifnya kan gitu. Kemudian kalau dalam secara sosial, yang jelas efek negatif yang langsung terasa dari judi itu adalah kemudian munculnya budaya spekulasi di kalangan masyarakat bawah ya, ketika ya mereka ingin memperbaiki hidupnya, kemudian mengambil jalan pintas dengan berjudi yang pada akhirnya malah semakin membuat hidupnya semakin susah, karena dari sekian banyak yang berjudi kan yang menang hanya sedikit, tidak seimbang lah, lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan masyarakat bawah ini kemudian menghabiskan uangnya untuk membeli SDSB untuk berjudi. Kemudian di sisi lain, secara ekonomi ini kemudian terjadi aliran dana dari daerah pelosok-pelosok ke pusat karena digunakan untuk membeli SDSB tadi. Jadi uang di daerah yang dimiliki oleh masyarakat kecil, petani, tukang beca, yang harusnya bisa dibelanjakan di tempatnya untuk menggerakkan ekonomi atau untuk keperluan konsumsi untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan gizi, kemudian mengalir ke Jakarta disedot oleh SDSB ini. Jadi mestinya ada efek ekonominya juga di daerah itu, efek ekonomi bahwa terjadi semacam pengerutan ya dari konsumsi kelas bawah itu, dan kemudian ada penurunan kualitas hidup. Itu efek negatifnya. Dan dalam fenomena sosial banyak tuh, misalnya ya keluarga berantakan ya, sudah keluarga kelas ekonomi bawah kemudian jadi berantakan gara-gara SDSB, atau anak-anak terabaikan dan segala macam. Nah, dengan melihat dua hal ini, pertama secara prinsip bahwa itu adalah hal yang haram dalam agama, kemudian efek negatifnya jelas di masyarakat, nyata efek negatifnya, maka kemudian teman-teman PMIB, Pemuda dan Mahasiswa Islam Bandung ini berinisiatif untuk memprotes terhadap program SDSB yang diselenggarakan oleh pemerintah.
nampaknya memang SDSB itu yang memulai apa namanya membuat terkoneksi gerakan-gerakan mahasiswa pemuda Muslim di berbagai kota ya. Itu SDSB sendiri kan tahun 91 itu dulu apa namanya periode pertama gerakan penolakan terhadap SDSB. Kemudian terus bergulir sempat apa namanya agak surut. Kemudian pada tahun 93 itu kemudian bergerak lagi dan itu ternyata menjadi sangat meluas itu dengan Tentunya dengan apa namanya pimpinan PMIB saat itu almarhum Indra Kangiden. Kemudian bergulir dan saya kira kalau orang Barat bilang istilahnya the rest is history. di Jogja salah satunya itu ada, ingat saya itu Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta LMMY. Nah itu kita kemudian mulai itu ada koneksi dengan kunjungan beberapa teman LMMY dulu. Terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan isu SDSB, jilbab dan Bosnia. Perkenalan saya dengan Anies pertama kali bertemu itu pertemuan MUPMI seingat saya itu di Semarang. Yang mempanitiai memang teman-teman Jogja ya, Anies dan teman-temannya itu di Semarang. Tidak ada yang menduga juga kemudian pertama gerakannya membesar seperti itu gitu ya, karena pada zaman itu kan masih ada pemisahan nih kira-kira ya, aksi kiri dan kanan kurang lebih begitulah kira-kira ya. Aksi ini kan dilandasi oleh keyakinan agama bahwa judi adalah sesuatu yang haram. Ada pertemuan di Jakarta. Salah satu inisiatornya Anies Baswedan itu. Saya hadir, ada beberapa teman dari berbagai kota juga hadir. Waktu itu ya kita diskusi-diskusi aja, bertempat di IJMI, kayaknya difasilitasi oleh IJMI juga itu terkait tempatnya gitu. Jalannya lain ya, bahwa ternyata aksi itu membesar dan kita juga tidak menduga kemudian pemerintah mau memenuhi aspirasi kita, masih aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh demo-demo itu untuk kemudian menghentikan SDSB. Jadi dua hal itu tidak kita duga sama sekali ya. Aksinya membesar, kemudian dengan aksi yang membesar itu pemerintah mau memenuhi aspirasi masyarakat untuk menghentikan program SDSB. Nggak kebayang sih pada saat itu ya bisa sebesar itu aksinya. Saya sempat hadir juga dan itu menggambarkan bahwa Anies memang salah satu tokoh yang apa namanya masuk di dalam jaringan komunikasi para aktivis tahun 90-an awal itu.